lethal weapons, but Yeah, so the police chief has officially confirmed that the man is not alive tear right now. gas into the crowd. He has passed away. Pernah nggak sih Anda lagi scroll media sosial atau nonton berita, terus lihat gambar-gambar protes dari berbagai belahan dunia? Api, kerumunan, aparat bersenjata, visualnya bisa jadi mirip banget kan? Tapi anehnya, cerita yang kita dengar, narasi yang dibangun, rasanya kok beda banget ya? Seolah-olah kita nonton dua film yang sama sekali berbeda, padahal adegannya nyaris identik. Nah ternyata misteri ini jawabannya bukan ada di mata kita, tapi di telinga kita. Atau lebih tepatnya, di dalam kata-kata yang dipilih untuk membingkai apa yang kita lihat. Dan semua perbincangan ini, semua kebingungan ini mengerucut pada satu pertanyaan yang beberapa waktu lalu viral di internet. Sebuah pertanyaan yang tajam, provokatif, dan mungkin sedikit bikin gak nyaman. Apakah Amerika Serikat sedang mengalami karma Iran? He's walking away from the scene. We will keep monitoring. Seems like trying to effect an arrest. Tentu saja pertanyaan ini nggak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari jutaan pasang mata di seluruh dunia yang melihat gambar-gambar kerusuhan, gas air mata, dan aparat berseragam lengkap di jalanan kota-kota Amerika. Dan merasa, tunggu dulu, kayaknya saya pernah lihat pemandangan ini di tempat lain. Tapi sebelum kita buru-buru menjawab ya atau tidak, coba kita tahan dulu. Karena kalau kita cuma terjebak di situ, kita kehilangan inti persoalannya. Jawaban yang sesungguhnya justru jauh lebih dalam dan, jujur saja, jauh lebih menarik. Jawaban itu tersembunyi di tempat yang seringkali kita anggap sepele. Di dalam pilihan kata yang digunakan oleh media, oleh pemerintah, oleh kita semua. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Saat kita bicara soal karma di sini, kita nggak sedang membahas kekuatan mistis atau hukuman ilahi. Bukan itu. Pertanyaan tentang karma ini sebenarnya bukan soal adu data atau perbandingan fakta, tapi ini soal ironi. Sebuah sindiran politik pedas yang lahir dari ingatan kolektif kita. Ingatan tentang bagaimana peristiwa yang mirip bisa diceritakan dengan cara yang sangat-sangat berbeda, tergantung di mana peristiwa itu terjadi. Untuk bisa merasakan ironi ini, kita perlu lihat dulu pemandangannya. Bayangkan sejenak suasananya di Amerika Serikat saat itu. Protes massa yang meluas di berbagai kota besar. Di jalanan, kita lihat barisan aparat keamanan dengan perlengkapan taktis lengkap, dari helm sampai sepatu bot. Temeng mereka memantungkan cahaya lampu kota. Lalu gas pengendali massa ditembakkan, menyebar di udara, membuat mata perih. Dari pengeras suara kita dengar peringatan-peringatan keras dari pihak berwenang. Dan semua tindakan ini dirangkai dalam satu bingkai narasi resmi, memulihkan ketertiban. Nah, disinilah kita menemukan jantung persoalannya, sebuah konsep yang bisa kita sebut sebagai kamus ganda. Coba deh kita renungkan sejenak, gimana bisa dua peristiwa yang secara visual nyaris kembar diceritakan dengan bahasa yang seperti langit dan bumi. Dan yang lebih krusial lagi, bagaimana pilihan kata itu ternyata nggak cuma mendeskripsikan realitas, tapi secara diam-diam membentuk persepsi kita, menuntun kita untuk merasa dan berpikir dengan cara tertentu tentang apa yang kita lihat. Sekarang, lihat tabel ini. Ini benar-benar bisa membuka mata kita. Saat aksi aparat terjadi di Amerika, media dan pejabat sering menyebutnya penegakan hukum atau law enforcement. Terdengar netral, prosedural. Tapi, coba kita geser kameranya ke peristiwa serupa di Iran. Kata yang dipakai mendadak berubah menjadi rezim. Sebuah kata yang punya konotasi jauh lebih negatif dan opresif. Di Amerika, itu pengendalian massa. Di Iran, itu jadi represi. Di sini, memulihkan ketertiban. Di sana, menghancurkan suara oposisi. Pemandangannya mungkin sama, tapi label yang ditempelkan, wow, itu menciptakan dua realitas yang sama sekali berbeda di benak kita. Dan kutipan singkat ini merangkum semuanya dengan begitu kuat. Gambarnya bisa serupa, bahasanya sangat berbeda. Inilah inti dari ironi yang kita bicarakan. Fokusnya bukan lagi pada siapa yang lebih baik atau lebih buruk secara moral, tapi pada standar bahasa, pada kamus yang kita gunakan untuk menilai mereka. Dan ini sangat-sangat penting untuk digarisbawahi. Analisis kita kali ini sama sekali bukan upaya untuk membela pemerintah Iran atau menjustifikasi tindakan mereka. Bukan itu tujuannya. Ini murni sebuah kritik terhadap apa yang disebut standar ganda dalam narasi. Sebuah ajakan untuk kita sama-sama lebih waspada, melihat bagaimana bahasa bisa menjadi alat politik yang luar biasa kuat untuk membentuk opini publik di panggung global.
Oke, jadi kalau karma politik ini bukan soal kekuatan mistis, lalu ini soal apa? Nah, kita sudah berhasil mengidentifikasi masalahnya, yaitu kamus ganda. Sekarang, mari kita bedah apa dampaknya. Karena ini semua bukan soal hal-hal gaib, tapi ini soal simbol, sesuatu yang sangat nyata dalam hubungan antar negara. Jadi, inilah definisi yang bisa kita pegang bersama. Karma politik bukanlah hukuman dari langit. Ia adalah sebuah momen yang canggung, sebuah momen terciduk di panggung dunia. Yaitu ketika sebuah negara yang biasanya menjadi juri dan komentator, tiba-tiba didudukan di kursi terdakwa dan dihakimi dengan penggaris bahasa yang sama persis dengan yang biasa ia pakai untuk mengukur negara lain. Momen di mana kata-kata mereka di masa lalu kembali untuk menghantui mereka. Dan efek dari karma ini poin yang paling krusial. Ini bukan tentang kehilangan kekuatan militer atau pengaruh ekonomi. Bukan soal jumlah tank atau nilai dolar. Ini soal kehilangan sesuatu yang jauh lebih abstrak, tapi juga jauh lebih berharga dan rapuh. Wibawa moral, otoritas simbolis, kepercayaan dari mata dunia bahwa kata-kata Anda bisa dipegang. Sesuatu yang butuh puluhan tahun untuk dibangun, tapi bisa runtuh dalam sekejap. Lalu apa harga yang harus dibayar dari inkonsistensi bahasa ini? Pertama, kritik yang seharusnya menjadi diskursus serius justru berubah jadi bahan sindiran dan meme di internet. Ruang diskusi publik jadi penuh dengan sinisme. Kedua, wibawa atau otoritas simbolis yang dibangun bertahun-tahun jadi terkikis. Ketiga, negara tersebut menjadi objek dari standar yang ia ciptakan sendiri. Dan yang mungkin paling berbahaya, publik global jadi semakin skeptis. Mereka nggak lagi mudah percaya pada narasi apapun yang disajikan oleh kekuatan besar. Kita sekarang sampai di bagian akhir dari penelusuran kita. Sebuah refleksi tentang betapa mahalnya harga sebuah kata. Kalau kita tarik benang merahnya, semua kerumitan ini ternyata bermuara pada satu prinsip yang terdengar sangat sederhana, tapi praktiknya luar biasa sulit, yaitu konsistensi. Pada akhirnya, setelah melihat semua ini, kita mungkin sadar bahwa pertanyaan yang paling penting itu sebenarnya bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita terus-terusan terjebak di pertanyaan itu, kita hanya akan berputar-putar dalam debat kusir yang nggak ada ujungnya, saling tunjuk, dan nggak belajar apa-apa. Pertanyaan yang jauh lebih dalam, jauh lebih menusuk, dan jauh lebih relevan untuk kita semua adalah siapa yang bersedia diukur dengan standar yang sama? Siapa yang cukup berani untuk menggunakan kamus yang sama, baik saat menilai diri sendiri maupun saat menilai orang lain? Dan pertanyaan ini bukan lagi cuma pertanyaan untuk para pemimpin negara. Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Setiap kali kita membaca berita, setiap kali kita melihat sebuah gambar, setiap kali kita akan menekan tombol share. Di tengah tsunami informasi ini, mungkin kesadaran akan standar yang sama inilah kompas yang paling kita butuhkan. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead.